Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Ramatulaina, NPM 21082601882, Blok Dermatologi and Venerologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang acne vulgaris, yang di mana definisinya acne vulgaris merupakan peradangan menahun folikul polisebasea yang sering terjadi pada masa remaja. Nah, penyakit ini ditandai dengan komedo, papul pustul, nodul, dan kista pada tempat-tempat predileksinya. Jadi, untuk etiologinya itu bisa disebabkan dari Propionibacterium acne pada Polycebacea dan bisa terjadi dari sumbatan folikel rambut, akumulasi sebum, pertumbuhan, P. acne dan inflamasi hormon dan obat-obatan, seperti obatan, yang mempengaruhi hormon androgennya, seperti obat KB pada ibu-ibu, yang sudah menikah, lalu bisa juga dari skincare atau kosmetik. Nah, skincare kosmetik ini sudah tidak lazim lagi, untuk kita mendengarnya walaupun dari kalangan wanita dan dari kalangan laki-laki. Lalu untuk, etiologi bisa dari lingkungan dan kebersihan tubuh dan wajah, dan juga bisa dari genetik. Lalu untuk gejalanya sendiri di wajah, di dada bagian atas, punggung, bahu, leher, lengan atas, dan glutea. Dan untuk gejalanya mulai dari komedo, kepala hitam, hingga jerawat nanah atau benjolan besar, kemerahan, dan lembut. Untuk, diagnosis bandingnya dia terdapat dia bisa jadi folikulitis, acne rosacea, untuk komplikasinya hiperpigmentasi dan jaringan parut setelah jerawat sehingga muncul masalah psikologis ataupun depresi. Kenapa dia muncul masalah psikologis dan depresi ini? Karena diakibatkan, eee, masalah-masalah pada kecantikan di wajah. Karena kan tadi, bisa ada terjadi jaringan paru di wajah, bekas-bekas jerawat itu sehingga menyebabkan, masalah psikologis pada diri sendiri. Lalu untuk, CMD-nya, kita bisa menganamnesisnya. Nah, anamnesis ini, dengan gejala-gejala yang, sudah saya sebutkan tadi. Nah, lalu juga kita bisa menanyakan tentang riwayat, apakah dia ada riwayat pemakaian KB atau obat-obatan yang berpengaruh dengan hormonnya, hormon androgen. Lalu kita bisa menanyakan apakah di keluarga untuk genetiknya, apakah ini acne vulgaris dari genetiknya. Lalu kita juga menanyakan tentang kebiasaan dan kebersihan, dia atau kehigienisan, dia merawat tubuhnya gitu, dan wajahnya. Dan juga makanannya tuh harus ditanya, mana tahu dia sering memakan makanan yang berlemak dan itu menjadi faktor risiko salah satunya menjadi acne vulgaris. Nah, lalu kita bisa menanyakan tentang pemeriksaan fisik, melakukan pemeriksaan fisik mulai dari head to toe, lalu, kita lakukan pemeriksaan lokalisata pada tempat yang pada tempat yang keluhkan. Lalu, kita melihatnya dengan menggunakan, kaca lup dan senter. Lalu kita memeriksa dengan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis kita, dengan pemeriksaan penunjang mikrobiologi dan pemeriksaan pewarnaan gram. Nah, untuk, di acne vulgaris ini dia ada 3 grade, yang pertama ada ringan, sedang, dan berat. Nah, untuk yang ringan dia komedonya kurang dari 20, pustulnya kurang dari 15, kistanya 0, sedang komedonya 20 sampai 100, pustul, 15 sampai 50, kista kurang dari 5. Kalau yang berat dia komedonya lebih dari 100, pustulnya lebih dari 50, kistanya lebih dari 5. Nah, untuk tata laksana itu sendiri, dia itu, tergantung grade-nya tadi, kalau yang ringan diberikan, retinoid topikal, krim tretinoin 0 sampai 1%. Terus lalu bisa kita berikan antibiotik clindamycin gel 1 sampai 2%, 1,2%, sedang diberikan antibiotik oral doxycycline 2 kali 100 miligram, dan retinoid topikal dan juga antibiotik oral diberikan 6 sampai 8 miligram. Berat diberikan isotretinoin oral 0,1 sampai 2 miligram per kgbb per harinya sampai dosis kumulatif 120 sampai 150 miligram per kgbb-nya. Nah, lalu bisa kita berikan asam salisyla dan benzoil peroksida untuk mengatasi peradangannya. Untuk edukasinya kita bisa me memberikan, nasihat seperti olahraga secara rutin, istirahat yang cukup, habis itu kelola stres, lalu tidak menyentuh atau memencet akne,
lalu hindari dari paparan UV dan juga debu. Nah, untuk makan makanan bergizi dan seimbang, kurangi makan makanan yang berlemak. Sekian dari presentasi saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.